Jumpa kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Tuhan memberkati. Sekarang saya akan membahas mengenai Ustadz Kainama. Sudah banyak postingan-postingan yang dia buat mengatasnamakan kekristenan. Dia ngaku sebagai pendeta, mengaku sebagai lulusan sarjana teologi dari STT Jakarta, ngaku S2 teologi dari Leiden, bahkan mengambil jenjang S3-nya di Haifa, Israel, di sekolah tanah. Sudah beberapa kawan memberikan counter terhadap postingan-postingannya seperti ini, yang tentu saja itu semua adalah bohong. Nah, saya hanya ingin menambahkan, karena saya punya pengalaman bertemu dengan Kainama. Dia suatu saat datang ke Malang. Banyak WhatsApp beredar dari WhatsApp ke WhatsApp. Panitia yang mengundang Kainama mengajak orang muslim dan non muslim untuk hadir di Masjid Al-Falah di daerah Gadang atau Malang Selatan itu, untuk mendengarkan tausiah dari mu'alaf Kainama, siapa tahu dapat hidayah. Dan saya datang memenuhi undangan panitia. Nah, di saat itu saya ketemu, saya dengarkan semua ceramahnya. Banyak sekali kebohongannya menggelikan. Banyak sekali kebohongannya menggelikan yang dia ucapkan. Tapi sayangnya orang-orang yang hadir di sana tidak paham bahasa Ibrani. Contoh, dia dengan bodohnya dan konyolnya dia mengatakan Mahmadin, dia plesetkan menjadi Muhammadim. Padahal tidak pernah ada kata Muhammadim di dalam Alkitab, yang ada Mahmadim. Mahmadim itu bentuk jamak plural dari kata Mahmad. Mahmad itu keinginan, ungkapan suasana sukacita, keinginan dari seorang yang bentuknya percintaan atau romantis. Dan Mahmadim itu bentuknya jamak. Dia mengatakan bahwa Mahmadim, kata kerja dalam bahasa Ibrani bentuk jamak, tidak lain adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Oh alah. Dan ini nanti kita akan lihat sesinya, bagaimana dia ngomong, dan akan dibahas bahwa itu semua keliru. Yang menarik, kebohongannya dia bahwa dia pernah lulusan STT Jakarta sudah dibahas dan diberikan pernyataan tertulis oleh STT Jakarta. Dia tidak pernah lulus S1 teologi STT Jakarta. Selidik punya selidik, ternyata Kainama ini pernah diutus oleh GPIB Sefaot untuk mengikuti kursus musik selama pendidikan 3 bulan di STT Jakarta. Dan yang ngomong ini adalah tuan rumah yang menampungnya. Dia punya kawan Marga Terik, David Terik atau siapa itu, Marga Terik dari Kupang. Karena dia luntang-lantung, tidak punya rumah, nggak ada tempat tinggal, punya masalah di Jakarta, ditampung di keluarga ini, tidur satu kamar sama si Terik ini. Dan Terik memberikan kesaksian apa dan bagaimana siapa Kainama Ustadz pembohong itu yang mengatakan pernah jadi pendeta, yang pernah lulus S1 teologi STT Jakarta. Bohong semua itu. Orang kalau lulus STT itu dapat ijazah. Mana ijazahnya? Paling gampang zaman sekarang ini kan sudah ada keterbukaan kan.
Sebutkan dia lulus tahun berapa, nomormu berapa, nomor indukmu. Karena kita bisa lihat secara terbuka di internet, Dignas memberikan data secara online terbuka. Apa benar ada nama Agustinus Kainama lulus tahun sekian di dalam daftar Dignas lulusan STT Jakarta atau tidak? Ini kan terbuka sekali. Jadi kebohongan kayak bodoh seperti ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang yang semua serba terbuka. Nah, mari kita lihat kesaksian kawan sekamarnya Kainama yang menampung dia di rumah pamannya. Silakan Anda lihat. Ya, nama saya Dedi Terik. Saya lahir di Kupang, lalu merantau. Tahun sekitar 90 saya masuk di Bogor, mengikuti om saya namanya Pendeta Sirato Syafi'i, pendeta GPIB, sudah almarhum. Lalu saya sendiri punya om yang ada di Bogor. Di Bogor itu di daerah Cimanggu. Om saya dari pihak papa. Kalau Pak Sirato itu dari pihak mama. Nah, ya namanya juga karena keluarga, jadi tinggal kadang di om yang ini, kadang di om yang itu. Sekitar tahun 93, saya memutuskan untuk tinggal bersama om saya yang dari papa saya, keluarga Terik. Nah, mereka ini awalnya dari Tanjung Priuk, pindah ke Bogor. Di Tanjung Priuk itu, anaknya dia namanya Ever, itu punya teman namanya Agus Kainama. Agus Kainama. Menurut cerita, dia di GPIB. Menurut cerita, terdaftar di GPIB. Terserah di mana lah, pokoknya waktu di Tanjung Priuk. Nah, sekitar tahun 93, Agus ini sepertinya dia punya masalah di rumahnya, lalu dia kabur, lalu dia tinggal sama-sama kita di Bogor. Gitu. Di Bogor itu ada satu kamar yang kita sering bilang bungalow. Itu anak-anak seumuran saya, jadi Ever, Ever ini anaknya om saya. Om saya punya anak ada beberapa. Yang dekat sama Agus itu namanya Ever. Nah, karena dia ada di Bogor, otomatis saya kenal dan saya dekat juga. Kita tidur di satu kamar, memang agak close gitu. Kadang-kadang ada di lantai, alas cuman tikar, ada yang di tempat tidur, kebetulan tempat tidur bertingkat, jadi kayak begitu. Nah, Agus ini dari tahun 93 itu sampai tahun 2000, kurang 2000 lah. 99, dia menikah 99. Sampai tahun 99 itu tinggal di situ. Iya. Dan dia itu adalah orang yang pindah tidak bawa surat apa-apa. Kebetulan kan GPIB tidak masalah menyangkut surat-surat ya. Nah, kegiatan dia di GPIB Bogor itu dia mengikuti kegiatan pemuda, gerakan pemuda maksudnya ya, karena kita waktu itu sama-sama gerakan pemuda. Dia pintar nyanyi. Jadi saya waktu itu main band juga di kota Bogor. Jadi dia masuk di band saya jadi vokalis. Waktu berjalan dia juga aktif di paduan suara di gereja. Tapi paduan suaranya tidak sama dengan saya. Ada paduan suara yang teman yang lain bikin gitu kan. Nah, itu dunianya dia. Nah, sekitar tahun saya lupa ya, sekitar mungkin 96 atau mungkin 97, STT Jakarta pernah buka kursus tentang musik lah gitu ya. Dan Sebaot mengutus dia, salah satunya, kalau nggak salah ada beberapa orang, 2 orang mungkin, saya lupa satu siapa. Sebaot itu mengutus dia untuk belajar itu. Waktu itu saya ingat saya di komisi musik, saya agak kaget juga loh, kita yang di komisi musik kok tidak diutus, yang diutus tapi tidak jadi masalah lah gitu. Nah, mungkin ini yang dia pakai jadi dasar bahwa dia pernah sekolah di STT Jakarta, padahal itu kan cuma kursus 3 bulanan kalau nggak salah. Iya. Jadi mungkin jadi pengakuan dia kalau sekolah di STT Jakarta tuh itu yang pasti itu tuh hanya sebatas kursus. Tahun 1999 dia menikah. Saya lupa sekitar bulan Desember atau November ya. Dan dia menikah itu agak unik. Diberkati di Sebaot. Saya ingat waktu itu catering nggak datang.
Jadi kita semua panik, kita kumpulin uang, beli makanan, beli ini, ya kasihan juga sih sebenarnya dia ini. Nah, lepas tahun itu, dia sempat atestasi keluar dari Sebaot. Pindah ke GKP kalau nggak salah ya. Saya rada lupa, pokoknya atestasi keluar lah gitu dari Sebaot. Nah, di atestasi keluar itu, ya karena dia punya kemampuan musiknya agak baik ya, baca not baloknya bagus. Sepertinya dia diterima kerja di salah satu sekolah di daerah Cibubur, Global namanya. Halo? Halo ya, terus? Ya, sepertinya dia diterima di sana, lalu dia bertemu dengan istrinya yang sekarang. Gitu. Dia menikah, sepertinya menikah Muslim ya, karena setelah itu dengar-dengar dia naik haji, lalu ya apa yang terjadi sekarang ini yang itu yang bisa saya ceritakan tentang Agus. Jadi yang semua yang dia cerita itu memang bohong. Bendahara Majelis Sinode Pak Edindun pernah nanya saya bilang bikin aja press release gitu, Everteriknya masih ada, Dedi Terik masih ada, dan teman-teman gerakan pemuda di Sebaot yang banyak itu masih ada, kenal banget dia gitu. Iya. Harapan saya memang ada semacam begitu dari GPIB Sebaot Bogor, supaya tidak berlarut-larut ke sana kemari dia ngomong. Kita bukan maksud mempersoalkan konversinya, silahkan itu haknya orang, konversi agama. Tetapi ketika dia berbohong dengan membawa nama gereja, bawa nama STT, nah di sini yang perlu kita luruskan. Gitu. Ya, kalau STT Jakarta sudah keluarkan pemberitahuan bahwa tidak pernah itu, dia tidak pernah membawa nama Sebaot. Dia cuma bilang satu gereja di Bogor. Dia tidak mungkin berani bawa nama Sebaot, karena itu kan pasti akan membuat betul. Sebaot akan mengeluarkan statement pasti kan. Dia juga pintar anak ini. Makanya mungkin karena itu Sebaot tidak pernah keluarkan statement. Oh, bisa jadi. Karena dia tidak pernah membawa nama dia tidak pernah menyebut PIB gitu. Betul. Dia cuma bilang gereja, dia belajar sini gitu. Nah, tapi kalau berbicara bahwa Agustinus Christopher Kainama, saya yang ada di YouTube segala macam ya dia itu orangnya gitu. Dan kalau Bapak ikut ceramahnya dia, omongnya itu kan sangat Kristiani. Betul ya. Kalau Bapak nonton gitu. Iya. Maksudnya dia pintar bicara karena memang dia di kader di Sebaot. Gitu. Iya. Memang artinya memang dia berjemaah di sana, tapi bukan majelis, bahkan bukan sarjana teologi, hanya seorang ya mungkin aktivis di pemuda, ikut nyanyi-nyanyi begitu saja. Lalu karena keterampilannya, talentanya, dia bisa bernyanyi, bisa musik, dia di training, ikuti training di STT Jakarta, hanya sebatas itu kan, Bung? Ya, kira-kira seperti itu. Dia itu sekolahnya dulu menurut pengakuan dia di NHI Bandung. Menurut pengakuan dia, dan memang dia pintar berbahasa Inggris sedikit-sedikit gitu ya, lebih dari rata-rata di tahun segitu ya, di tahun 90-an pertengahan itu lebih dari rata-rata lah. Dia pintar ngomong bahasa Inggris, Jepang, dia bisa sedikit-sedikit, jadi untuk membuat orang terkesima gampang buat dia. Masih dalam berbicara ya, kalau tahu dia konversi karena nikah itu ya haknya dia. Tapi ketika dia mengatakan, saya kuliah di STT Jakarta, saya lalu diutus ke Israel, ke salah satu perguruan tinggi Haifa atau apa itu. Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Kita tidak mempersoalkan konversinya, tapi pengakuannya yang dia bicara di sana sini, itu yang perlu kita luruskan. Kita tidak ada maksud lain. Teman saya ketua Banser NU di Bogor, saya cerita dan dia sudah mengerti, makanya Agus itu mereka udah tahu lah gitu. Tapi agak susah memang kan di kalangan mereka, karena orang bisa bicara sedikit sudah dipanggil ustadz. Jadi kalau itulah kompetensi standarisasi kompetensinya kan nggak jelas dari mana gitu kan. Kalau kita kan harus sekolah gitu kan, kalaupun tidak sekolah kan di kader di gereja, jelas gerejanya mana gitu. Kalau ini kan karena gampang sekali orang dipanggil ustadz, ya mungkin dia begitu mudah untuk itu, dan dia mudah lah ngomong untuk menipu orang, gampang lah gitu.
Ya, Kalau menurut saya, memang saat kalau ini banyak yang ngaku mantan pastor, ngaku mantan suster, tapi nggak jelas semuanya. Itu yang membuat kita prihatin. Ya, apa ya, itu bukan prihatin karena dia konversi, enggak. Prihatin atas pembodohan dia itu yang dia lakukan. Toh terbukti, masa ngaku ini. Ya sudahlah, kalau konversi. Ya kalau toh dia memang mantan pastor, ya ngaku mantan pastor. Saya di sini ini bukti-buktinya. Ya ini ngaku mantan pastor, tapi tidak punya bukti, malah dia walah bikin ini itu. Ini yang bikin kita prihatin, Bung. Tapi ya sudah. Terima kasih banyak saya apa infonya dari Bung Dedi Tarik. Terima kasih sekali lagi. ya, saya Mm-mm. saya tinggal sama dia dari tahun 92 apa 93 itu sampai tahun 99. Dia yang keluar dari rumah duluan karena dia menikah duluan. Saya tahun 2000 baru menikah gitu. Jadi dia duluan keluar. Jadi saya tahu cerita tentang dia semua, tahu. Iya. Dia tidak pernah sekolah di STT, ikut kursus. Ya namanya juga kalau kampus membuka kursus Ya 2-3 bulan biasa lah, Bung. itu Kita ini biasa. kan kadang-kadang ada kursus ini, kursus itu biasa saja. Itu kan bukan ya tambahan bagi warga gereja biasa. Tapi kalau dia ngaku sekolah STT itu yang tidak benar. Kursus di STT ya. Ya nanti kalau datang di Hawaii sekedar melihati tari hula-hula kan bukan berarti kuliah di Hawaii kan begitu. Ya kira-kira begitu. Oke, Kira-kira gitu. Bung, terima kasih banyak atas Sama-sama Pak informasinya. Jarto. Iya, Tuhan Ya. berkati ya. Ya Tuhan berkati Pak, makasih. Jinai gen, jinai